Pemirsa, tidak seperti rekannya, Don Rito setelah jadi tersangka dan diperiksa penyidik, ex-Jampitsus Febri Adriansyah masih berkeliaran. Ahli hukum pidana desak penyidik segera menahan Febri karena berpotensi menghilangkan barang bukti. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah dan Don Rito telah resmi ditetapkan sebagai tersangka mega korupsi dan pencucian uang. Setelah jadi tersangka, advokat Don Rito langsung dibunuh di jeruji besi. Namun, tidak dengan karibnya Febri Adriansyah. Walaupun penyidik Kejagung telah memeriksa 11 jam dengan 18 pertanyaan, ex-Jampitsus itu masih bisa melenggang bebas. Kuasa hukum Febri berdalih keputusan penyidik tidak menahan kliennya sudah tepat. Alasannya, Febri sudah bersikap sangat kooperatif. Tidak ditahan karena memang Anda sudah melihat sendiri. Anak SD pun mengatakan bahwa itu bukan tindak pidana, belum ada bukti. Kami sudah mengajukan permohonan untuk tetap tidak ditahan. Satu, tadi dengan alasan karena beliau ini begitu ditetapkan tersangka mengundurkan diri. Itu artinya kooperatif. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar tampaknya tidak sependapat. Menurut Fikar, sebagai mantan Jampitsus, Febri justru harus ditahan karena berpotensi menghilangkan barang bukti. Nah, menurut saya dengan kedudukan seperti sekarang ini, ya, atau mantan Jampitsus, potensi itu ada gitu. Dia setiap hari bergaulnya dengan perkara. Jadi cara apa yang dia gunakan itu pasti dia udah ngerti gitu. Karena itu menurut saya kekhawatiran dua ini sebenarnya menjadi pertimbangan utama untuk melakukan penahanan. Protes juga disampaikan Handika Hanggowongso. Pengacara Don Rito itu menolak kliennya ditahan dengan alasan tidak ada kaitan dengan kasus yang tengah diselidiki. Proses serah terima kami ikuti dengan seksama. Alhamdulillah berjalan lancar. Namun yang membuat kami shock, klien kami, Pak Idon, langsung ditahan. Walaupun diduga bekerja sama mengkorupsi uang negara, namun perlakuan hukum yang diterima Don Rito dan Febri Adriansyah nampaknya berbeda. Padahal sebelumnya, Kejagung sudah berjanji akan menangani kasus yang menyerat Don dan Febri secara adil dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, suara ledakan keras menggegerkan komplek perumahan elit di Medan, Sumatera Utara. Sebuah rumah mewah roboh diduga akibat gas tanam. 2 orang dievakuasi sementara 4 orang masih terjebak. Usai ledakan terjadi, petugas gabungan langsung memasang garis polisi dan berlomba dengan waktu menjadi korban di tengah tumpukan material. Rumah mewah berantai 2 itu ambruk setelah warga mendengar suara ledakan keras dari dalam bangunan. Bapak Ibu sekalian, yang tidak berkepentingan di luar polisi terlebih dahulu. Dugaan sementara ledakan berasal dari gas tanam saat sejumlah pekerja tengah melakukan renovasi rumah. Hasil investigasi awal, adanya kebocoran dari pipa gas tanam atau pipa gas bawah tanah. Tadi kami sudah masuk dengan menggunakan alat pendeteksi gas, memang terdeteksi di situ. Hingga kini polisi masih melakukan identifikasi dan berupaya mengevakuasi 4 korban yang masih terjebak di dalam rumah. Polisi juga meminta warga untuk tidak mendekati TKP. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. 3 kapal hangus terbakar saat bersandar di Pelabuhan Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara. Kebakaran akibat korsleting listrik di salah satu kapal. Ya, beginilah pemirsa di layar kaca, kobaran api cepat membesar, meludeskan kapal yang sedang diperbaiki bagian lambung kapal di Jalan Dermaga Ujung Penjaringan. Besarnya api dan kencangnya hembusan angin membuat api merembet ke 2 kapal lain yang juga bersandar. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun api diduga akibat korsleting listrik di salah satu kapal yang sedang diperbaiki. Diturunkan pemadam.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, aksi unjuk rasa berlangsung di gedung Kejaksaan Agung. Sejumlah elemen mahasiswa menuntut Kejaksaan Agung segera menangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Aksi unjuk rasa berlangsung di depan gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Aksi ini melibatkan elemen mahasiswa yang menyampaikan berbagai isu. Dalam aksi ini, mahasiswa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal penegakan hukum dan memastikan pemberantasan korupsi dilakukan secara konsisten. Massa juga menuntut pihak Kejaksaan Agung segera menangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sementara itu, kuasa hukum Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, menuding Kapolri tidak meminta izin kepada Presiden Prabowo saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi. Sementara Mensesnek Prasetyo Hadi meminta Hotman tidak membawa nama presiden di kasus Febri. Prasetyo juga membantah pemeriksaan hingga penangkapan Jampitsus harus mendapat izin dari kepala negara. Kuasa hukum Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, sesumbar jika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin kepada Presiden saat menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman berdalih seharusnya Kapolri meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan Febri sebagai tersangka. Hotman bahkan menyebut sebagai tangan kanan Prabowo, Febri telah dikriminalisasi oleh polisi. Yang paling penting kalian bertanya, kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri, hei kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Tanya, saya baru tahu tidak ada izin. Begitu saja dipermalukan, ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Merespon pernyataan pengacara Hotman Paris Hutapea yang sempat menyinggung posisi Jampitsus Febri Adriansyah sebagai sosok kebanggaan Presiden Prabowo Subianto dan meminta proses hukumnya dikaji ulang, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan proses hukum terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah tidak memerlukan izin khusus dari Presiden. Ya, itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Ya, sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku. Tapi kalau pemeriksaan memerlukan izin Presiden, pejabat tinggi itu gimana? Saya rasa saya rasa kembali kepada mekanismenya ya. Saya rasa nggak ada juga. Hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus izin Presiden itu kan. Prasetyo juga secara tegas membantah anggapan tindakan hukum atau pemeriksaan terhadap pejabat setingkat Jampitsus harus mendapatkan persetujuan atau izin dari kepala negara. Menurutnya, sistem hukum di Indonesia sudah memiliki prosedur tetap yang mandiri. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyatakan Presiden Prabowo akan segera terbitkan Kepres terkait pengangkatan Kuntadi sebagai Jampitsus gantikan Febri Adriansyah. Pemerintah targetkan proses administrasi rampung pada pekan ini. Yang akan menjadi Jampitsus itu sudah Insya Allah minggu ini akan kita selesaikan. Kortas Tipikor Polri mengumumkan 3 tersangka kasus dugaan korupsi ke perusahaan terkait pengadaan batubara untuk PLN, batubara atau PLNBB. Polri memastikan ketiga tersangka telah ditahan. Penyidik Kortas Tipikor Polri telah menahan 2 tersangka, yakni IT selaku Investment Manager PT Perusahaan Pengelola Aset dan FSN selaku Kepala Divisi Operasional Bintang Abadi Sempurna. Sementara tersangka FH selaku Direktur PT Bintang Abadi Sempurna saat ini berstatus sebagai narapidana dalam perkara lain dan sedang menjalani pidana di Lapas Salemba.
Penyidik menemukan sejumlah penyimpangan dalam kasus ini. Antara lain tidak adanya verifikasi ke PLN Batubara hingga tak adanya verifikasi dokumen. Bentuk nyata ya dalam penegakan hukum sekaligus memberikan pesan kepada seluruh masyarakat bahwa setelah melalui rangkaian proses penyidikan yang komprehensif serta koordinasi intensif dengan jaksa penuntut umum, berkas perkara terkait perkara ini telah dinyatakan lengkap atau P21, sehingga penyidik telah melakukan penahanan terhadap tersangka sebagai bagian dari proses penegakan hukum sebelum pelimpahan tahap 2 kepada kejaksaan. Dalam perkara ini, Kores Tipikor Polri, para penyidik telah melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka, yaitu yang pertama saudara IT selaku Investment Manager PT Perusahaan Pengelola Aset Persero, dan yang kedua adalah saudara FSN selaku Kepala Divisi Operasional PT Bintang Abri Sempurna.